Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, di dalam program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi akan membahas tentang mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Pak Sumardi SEMM. Nah, di dalam Ekonomi Syariah kali ini, saya akan membahas untuk menunjang ujian tengah semester 4. Ekonomi Syariah mempunyai arti yaitu untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan suatu masalah ekonomi. Di dalam ekonomi syariah ini mempunyai tujuan hidup, yaitu pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun dalam prakteknya, kebahagiaan multidimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif dan keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih sesuatu. Nah, itu untuk tujuan hidup di dalam ekonomi syariah. Sedangkan di dalam ekonomi syariah juga mempunyai sistem ekonomi di dunia, yaitu sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Nah, itu adalah beberapa contoh sistem ekonomi yang ada di dunia. Lalu, di dalam ekonomi syariah juga mempunyai sistem ekonomi kapitalis, ya. Sistem ini sangat menganut sistem mekanisme pasar yang menjadi cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Lalu ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis adalah setiap individu dapat melakukan kegiatan suatu ekonomi. Lalu diakuinya kepemilikan pribadi dan pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Contohnya, tubuhnya itu seperti ekonomi kapitalis, sedangkan darahnya mengandung untuk uang kertas, sedangkan jantungnya meliputi lembaga perbankan dan pasar modal, dan pompa jantungnya adalah suku bunga. Nah, itu salah satu contoh di dalam sistem ekonomi kapitalis. Lalu, untuk sistem ekonomi sosialis atau komunis, paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia sehingga negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Lalu, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau komunis adalah tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu. Nah, individu melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. Tidak diakuinya kepemilikan pribadi dan negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber daya dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Nah, itu untuk ekonomi sistem di dalam sosialis atau komunis. Lalu, sistem ekonomi Islam atau syariah. Nah, sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Nah, ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih atau bersifat individual. Sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Nah, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan yang boleh dan tidak boleh ditransaksiin. Lalu ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Nah, itu di dalam sistem ekonomi Islam atau di dalam, menurut syariah. Nah, di sini juga ada prinsip ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi Islam tidak banyak yang dibahas dalam Al-Quran. Yang dibahas hanya prinsip-prinsip dasarnya saja, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, prinsip transaksi syariah juga mempunyai arti di dalam atau mencangkup sebuah persaudaraan atau biasa disebut dengan ukhuwah, lalu keadilan atau adalah, dan kemaslahatan atau biasa disebut dengan maslahah atau keseimbangan biasa disebut dengan tawazun. Dan yang terakhir universalisme atau syumuliah. Nah, itu prinsip di dalam transaksi syariah. Nah, di dalam ekonomi syariah juga mempunyai kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini, ekonomi syariah adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis, sehingga pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kegiatannya. Cukup sekian untuk pembahasan UTS di dalam mata kuliah ekonomi syariah dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.